Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 13 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu
bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah arti kelahiran baru. Sering kita dengar orang mengeluh, "Aduh, si A itu rajin pergi ke gereja dan mengikuti berbagai kegiatan rohani, tapi kelakuannya buruk. Dia sering memfitnah orang dan mengadu domba orang satu dengan orang lain." Keluh kesah itu mengungkapkan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Rajin mengikuti peribadatan dan terlibat dalam berbagai kegiatan rohani bukanlah jaminan bahwa orangnya menjadi orang Kristen yang baik. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan pertemuan Yesus dengan Nikodemus pada malam hari. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang guru agama yang terpelajar. Sekalipun demikian, dia tidak langsung memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi Perjanjian Lama. Itulah sebabnya dengan diam-diam Nikodemus datang menemui Yesus. Dalam hati, Nikodemus masih bertanya-tanya, apakah Yesus Mesias? Sepertinya bukan. Yesus langsung berkata kepadanya, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tua dilahirkan kembali? Yesus menjelaskan bahwa kelahiran yang dimaksud bukanlah kelahiran jasmani, melainkan kelahiran secara rohani. Lahir kembali berarti hidup baru yang berasal dari Allah dengan membiarkan Roh Kudus
memperbaharui hati, cara berpikir, dan cara hidup kita. Seperti angin yang bertiup kemana ia mau, demikianlah karya Roh Allah tidak selalu terlihat, tetapi nyata dirasakan. Pesan bacaan Injil tersebut jelas, yakni menjadi pengikut Kristus bukan sekedar mengetahui ajarannya, tetapi mengalami pembaruan batin. Nikodemus sudah tahu banyak tentang hukum Taurat, tetapi ia masih perlu dilahirkan kembali. Kita pun demikian. Kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik, rajin berdoa, dan aktif dalam berbagai kegiatan gereja, tetapi setiap hari kita masih perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah hati dan hidup saya sungguh diperbarui oleh Roh Kudus? Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, dilahirkan kembali berarti berani meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Jika dulu kita mudah marah, kita belajar untuk lebih sabar. Jika sering menyimpan dendam, kita belajar untuk rela mengampuni. Jika dulu acuh tak acuh terhadap orang lain, kita mulai peduli. Jika dulu kita hidup hanya untuk diri sendiri, kita belajar berbagi apa yang kita miliki. Pembaruan hati dan cara hidup itu merupakan sebuah proses perubahan yang tidak satu kali jadi dengan sempurna. Ketika kita memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja, kita akan mengalami sukacita hidup yang baru. Semoga kita tidak takut untuk berubah. Biarlah Roh Allah memperbarui kita setiap hari, agar kita sungguh menjadi manusia baru dalam Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.